Berkat bahagia adalah target pencapaian kita. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemimpin baru di perusahaan saya melakukan perubahan strategi. Dalam menyampaikan strategi barunya, dia menerangkan tujuan strategi, gagasan di dalamnya, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Selain cara kerja yang terutama diharapkan berubah adalah perilaku dan mindset karyawan. Dulu begitu, sekarang begini. Beberapa pendekatan seperti workshop dilakukan agar karyawan mengerti dan seturut dengan arahan. Demikianlah kemungkinan proses yang terjadi ketika Yesus berkhotbah di bukit. Yesus seperti pemimpin yang memaparkan strategi baru, mempunyai tujuan utama agar kita mendapatkan berkat bahagia. Berkat tersebut menjadi pembuka hati, penyemangat, dan bekal hidup, bukan upah perilaku baik di akhir hayat. Hal ini berbeda dengan konsep berkat dan kutuk dalam hukum Taurat, di mana unsur kutuk lebih dominan supaya manusia menghindari dosa, sedangkan berkatnya hanya diisyaratkan sebagai ganjaran setelah mati. Sementara gagasan Yesus akan berkat bahagia secara eksplisit dinyatakannya untuk diperjuangkan dan disyukuri saat kita hidup di dunia. Yesus mengubah definisi bahagia yang tadinya adalah kegembiraan dan kesenangan milik orang-orang kaya, hebat, atau terhormat saja, menjadi peluang terbuka bagi semua, termasuk yang lemah dan miskin. Yesus mengajukan 8 dalil-dalil kesepakatan Allah dan manusia untuk berkat bahagia, bukan dengan gelegar suara dan api seperti kisah perjanjian Allah dan manusia ketika zaman nabi-nabi. Tetapi Yesus berkhotbah dengan penuh empati. Dia duduk agar murid-muridnya mendekat dan mendengarnya dengan jelas. Terutama karena dalil-dalil yang dinyatakan Yesus beberapa penuh paradoks, seperti berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Dengan demikian, terbukalah undangan bagi jiwa-jiwa yang haus akan surga untuk datang. Kita sudah mendapatkan berkat bahagia ketika dibaptis. Dalam perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus hari ini, marilah kita mengambil inspirasi dari orang-orang kudus dalam penerapan dalil-dalil Kristus.
terutama Santo dan Santa yang namanya menjadi nama baptis kita. Mari kita bersyukur atas persekutuan para kudus yang mendoakan kita untuk tekun dan taat dalam perjalanan iman sampai dipersatukan dengan para kudus kelak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas karunia kasih yang tiada tara. Betapa Engkau telah menyiapkan jalan dan cara agar kasih dan kerajaan-Mu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami sehari-hari. Bimbinglah dan tuntunlah kami selalu agar berkat bahagia menjadi inspirasi kami di setiap langkah hidup, di setiap kesempatan, ketika sendiri dengan keluarga dan dengan sesama umat-Mu. Ya Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, segenap para kudus yang kami rayakan hari ini, doakanlah kami. Amin.